Oke, teacher ulang. Siapa yang masih ingat? Apa perbedaan prisma dengan limas? Nah, oke, teacher ingatkan, ya mungkin sudah lupa. Kalau prisma itu anggap ini sama alas dengan tutup. Nah, itu yang dinamakan dengan prisma. Ya, alas dengan tutupnya sama. Sedangkan kalau limas itu bagaimana? Limas itu dia mempunyai titik puncak. Ya. Bisa kan? Kan limas itu kan mirip-mirip kayak piramida kan, piramid kan? Nah, itu bedanya. Kalau prisma alas dengan tutupnya sama, kalau limas itu dia mempunyai titik puncak. Ya, dia mirip-mirip seperti piramid. Oke. Nah, kemudian langsung ke halaman 86. Si Kristen, sorry Kristen, kenapa bajunya pakai itu, nak? Kristen? Halo Kristen? Teacher. Kenapa pakai baju itu, nak? Mana seragammu? Itu teacher. Oh, lain kali seragamnya disesuaikannya untuk semua ya. Oke. Oke. Ada teacher. Oke ya, boleh diganti nak ya biar lebih mantap ya. Nanti ini kita buat di YouTube loh. Malu kita nanti ya. Sesuaikan nak ya. Oke. Sekarang langsung ke halaman 86. Teacher minta tolong laki-laki, siapa yang laki-laki yang nongol di teacher ini? Si Armando lah dulu. Armando silakan baca nak. Bangun-bangun tersebut atau sebelum ke sana coba lihat dulu di halaman 85. Nah, halaman 85 kamu lihat gambar A. A itu adalah prisma tegak segitiga, B prisma tegak segi 4 atau balok. Ya. Kemudian ada prisma tegak segi 5. Nah, jadi yang A kenapa dia prisma tegak segitiga? Karena alasnya berbentuk segitiga. Ya, Sirado. Kenapa yang B namanya prisma tegak segi 4? Yang B. Atau yang lain siapa bisa jawab? Kenapa itu yang B namanya prisma tegak segi 4? Ya. Silakan yang bisa jawab. Soalnya Silakan cepat. Waktu kita nanti nggak cukup. Ayo, yang bisa jawab langsung jawab aja. Kenapa yang B itu yang di halaman 85 dinamakan prisma tegak segi 4? bangun rumahnya berbentuk segi 4. Itu siapa sih? Soalnya alasnya berbentuk. Ya. Jadi itu bagus ya. Jadi itu kenapa dinamakan prisma tegak segi 4? Karena alasnya segi 4. Nah, oke. Sekarang yang C. Kenapa itu dinamakan prisma tegak segi 5? Siapa yang bisa? Saya teacher. Oke, silakan. Karena alasnya berbentuk segi 5. Ya, karena alasnya berbentuk segi 5. Ya. Nah, oke. Kita lanjut ke halaman 86. Ya. Oke, boleh. Si Monica baca yang halaman 86. Baca agak cepat. Nah, yang lain sih mana ya? Bangun-bangun tersebut dinamakan prisma tegak. Nama bangun prisma tegak ditentukan oleh bentuk alasnya. Stop. Jika Semua, alasnya berbentuk... Monik, semua garis bawah itu, garis bawah. Biar kamu ingat nanti. Apa yang sudah dibaca barusan itu semua garis bawah. Biar kalian ingat. Oke. Lanjut, Monik. Jika alasnya berbentuk segitiga, maka disebut prisma tegak segitiga. Jika alasnya segi 4, maka dinamakan prisma tegak segi 4, dan seterusnya. Pada gambar B, prisma tegak segi 4 dinamakan juga balok. Kamu telah mengetahui bahwa volume balok adalah volume sama dengan luas alas kali tinggi, sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. Bagaimana dengan volume prisma tegak segitiga? Bagaimanakah cara menghitung volume prisma tegak segi N lainnya? Agar kamu dapat menjawabnya, perhatikan peragaan berikut.
Oke, nah Gambar stop. Stop. Oke, sebentar ya. Teacher akan share ya. Nah, dia kan, sebentar. Dia kan seperti ini kan. Nah, kemudian boleh kamu lihat rumus yang di bawah itu, di bawah di buku paketmu. Volume prisma A, B, D, E, F, H sama dengan setengah volume. Kenapa itu setengah? Karena coba lihat gambar yang teacher tunjuk di sini. Karena itu prisma tegak segitiga itu ibaratnya adalah ada sebuah balok yang dibagi dua, dibelah dia. Dia dibelah. Ya, makanya jadi setengah. Itu rumus yang di bukumu. Coba lihat di bukumu kan ada volume prisma ABD EFH sama dengan setengah volume balok. Nah, ya itu pemahamannya. Ya. Oke. Oke, paham ya? Nah, ya, jadi dari sini tadi ini baloknya dibelah, dibagi dua, melalui diagonalnya dia jadi seperti ini. Inilah yang kita namakan dengan prisma tegak segitiga. Ya. Oke. Nah, jadi kamu amati lagi rumus yang di bukumu itu, ya, volume prisma ABD EFH sama dengan setengah volume balok ABCD, ya. Itu udah karena balok itu dia dibagi dua, makanya jadi setengah. Ya. Si Rado, perhatikan buku Rado. Ya. Nah, kemudian sama dengan setengah dikali panjang kali lebar kali tinggi. Dari mana panjang kali lebar kali tinggi itu yang di buku paketmu? Siapa yang bisa? Yang di buku paketmu halaman 86, panjang kali lebar kali tinggi itu dari mana? Saya jar Oke. dari volume balok. Ya, itu dari volume balok. Ya, maka dibuat di situ sama dengan setengah dikali panjang dikali lebar dikali tinggi. Ya, baru setengah dikali panjang kali lebar itu adalah luas alas segitiga. Ya, jadi di situ di bukunya di Rado. Ya, diperhatikan. Jadi di paling bawah, ya, volume prisma sama dengan alas kali tinggi. Ya, tapi di situ luas alas, bukan, sorry. Di keterangannya, boleh kamu lihat keterangannya, nanti kamu tulis di bukumu ya. Keterangan A sama dengan luas alas prisma, T sama dengan tinggi prisma. Kalau teacher memang biasanya langsung A besar itu sama dengan LA. LA itu luas alas. Ya. Oke, sampai di situ ada yang mau ditanya? Oke, kalau tidak ada, coba dulu kamu lihat contoh 41 yang di bukumu halaman 87. Itu bisa dipahami tidak? Coba dipahami sekitar 1 menit. Ada yang mau ditanya, silakan ditanya. Bisa nggak dipahami itu contohnya? Kalau ada mau ditanya, silakan nak. Aduh, si Rado mulutnya menguap. Silakan nak. Ada yang bingung di situ? Silakan ditanya. Ada? Bisa kita lanjut? Silakan, ada yang bingung tanya aja cepat-cepat. Waktu kita sayang loh, nggak terpakai loh. Oke, kalau tidak ada, teacher kembali share. Nah, oke, sekarang ya bisa terlihat apa yang teacher share. Oke, ini sama-sama kita kerjakan. Ya, oke, sama-sama boleh ya. Oke.
Nah, apa yang diketahui di sini? Sebentar, sorry. Oke, di apa yang diketahui di situ? Cepat. Nah, teacher kita akan buat apa namanya? Yang berbeda ya. Jadi di situ alas segitiga. Alas segitiganya berapa? Mau alas segitiganya yang mana, tingginya yang mana itu tidak masalah ya. Anggap aja 12 cm. Kemudian tingginya berapa? Tinggi segitiganya berapa? 10 cm, teacher. Tinggi segitiga, nak. Tinggi segitiga. Perhatikan gambar yang teacher buat. Bisa jelas gambarnya ya, kalian lihat atau kecil ya? Gambar yang teacher share itu bisa kalian lihat. Halo? Bisa teacher. Bisa. Nah, Bisa teacher. tinggi segitiganya berapa? Bentar ya. Insert. Nah, berarti ini kita ganti sedikit berbeda dengan yang di buku ya. Ya, tapi sama saja dia. Jadi teacher tidak menggunakan panjang dengan lebar ya, langsung kita sesuaikan dengan gambarnya. Alasnya kan segitiga. Maka ini AS itu adalah alas segitiga, kemudian TS. TS itu sama dengan tinggi segitiga. Tinggi segitiganya berapa? Kalau ini kamu perhatikan yang ini tanda siku-sikunya. Ya. Kalau dia mengapit tanda siku-siku berarti ini alas, ini tinggi. Atau ini alas, ini tinggi. Yang 15 cm ini tidak ikut, itu adalah sisi miring. Ya, kamu harus tahu itu ya. Alas dengan tinggi itu adalah yang mengapit sudut siku-siku ini. Karena ada kan kayak L ini, itu kan tandanya sudut siku-siku. Ya, jadi yang mengapit sudut siku-siku itu ini dan ini adalah ini alas, ini tinggi atau ini alas, ini tinggi sama saja, tidak masalah. Berarti tinggi segitiganya berapa? 9 cm. Ya, 9 cm. Ya. Nah, kemudian apa lagi yang diketahui di situ? Tinggi prisma. Tinggi prismanya berapa? 10 cm. Nah, sekarang yang ditanya apa? Ayo. Ditanya. Berarti yang ya, kita ditanya, oh di sana belum teacher apanya ya, nggak apa-apa. Ditanya adalah volume sama dengan titik, ya. Kemudian nah, oke, kita jawab. Bisa dilihat apa yang teacher buat ya. Jadi volume sama dengan ya setengah, sebentar ya, setengah bisa dilihat apa yang teacher buat. Terlalu kecil ya? Bisa? Halo? Bisa teacher. Alas segitiga Bisa teacher. dikali tinggi segitiga dikali tinggi prisma, ya. Jadi lihat dulu, yang ini sebenarnya adalah ini adalah luas alas. Ya, ini luas alas. Ini adalah luas segitiga. Kenapa luas alasnya luas segitiga? Karena alasnya berbentuk segitiga. Ya. Atau cukup nggak waktu kita ini ya? Oke. Jadi nanti di sini sebentar nak. Sebelum ke sini nanti boleh kamu buat dulu volume sama dengan luas alas dikali tinggi. Ya, tingginya tinggi prisma, ya. Kemudian
sama dengan bentar ya. Dikali berapa? Berapa tadi apa namanya? Alas segitiganya? 12 cm, teacher. 12. Enggak apa-apa. Sentimeter. Dikali berapa lagi? Dikali alasnya berapa? Dikali 9. Dikali tingginya, tinggi prismanya 10. 10. Ini sentimeter. Angka 3. Bentar ya. Nah, ini dia. Ya. Jadi ini hampir sama dengan yang di bukumu ya. Cuma ini langsung teacher masukkan alas segitiga dengan tinggi segitiga. Terus sama dengan, nah ini kan kalau teacher buat ini jadi 6, kalian paham ya? 6 kan 12 dibagi 2 kan 6. Ya. Paham ya? Paham? Dikali Paham, teacher. 90 9. ini sentimeter. Ya, kembali. Sorry. Bentar. Salah klik ya, salah klik. Ya. Ada di ini. Ini. Nah, ini 3, ini sentimeter. Nah, maka dia sama dengan apa dia, nak? Maka dia sama dengan, ayo. Berarti sama dengan berapa volumenya? 500 sentimeter Pangkat 3. pangkat 3. Paham? Sambil diperhatikan, nak. Terlalu kecil ya di kaliannya. Nah, itu dia. Ya. Jadi sebenarnya kalau teacher sih lebih sering menggunakan seperti ini, ya. Jadi ini alas segitiga, ini tinggi segitiga, ini tinggi prisma. Ini sebenarnya adalah dari luas segitiga, karena kan teacher bilang tadi kan volume itu semua adalah luas alas dikali tinggi, ya. Jadi ini adalah sebenarnya adalah setengah alas dikali tinggi, ini sebenarnya adalah dari luas segitiga. Oke ya. Nah, kemudian kita buat jadi apa? Tinggi, kok tinggi? Jadi apa? Volume apa namanya itu? Prisma segitiga adalah berapa? 540 Sentimeter pangkat 3. Bentar ya. Nah. Oke. Sampai di situ ada yang mau ditanya, silakan. Ya. Sebenarnya sama aja dengan di bukunya ya. Kamu ikut yang di buku juga sama saja ya. Tetapi langsung teacher menggunakan di sini alas segitiga, tinggi segitiga karena kan alasnya segitiga. Ya, dan perlu yang kamu ingat juga seperti yang tadi teacher sampaikan, jangan sampai salah kamu menentukan alas dengan tingginya, ya. Jadi kalau dia mengapit sudut siku-siku atau ada tandanya seperti ini, berarti ini alas, ini tinggi, atau ini alas, ini tinggi, itu tidak masalah. Bertukar dia tidak masalah. Asal kamu tidak menggunakan yang sisi miring. Ya. Jadi sisi miring itu tidak kita gunakan. Sampai di situ ada yang mau ditanya, nak? Ada yang mau ditanya sampai di situ? Tidak, teacher. Oke. Nah, kira-kira kalau kamu lihat nomor 2, bisa nggak kamu kerjakan nomor 2? Udah mulai bisa. Bisa nomor 2? Cukup nggak waktu kita ya? Tapi sampai di sini paham ya? Oke, kita coba ya yang nomor 2. Berarti ini enggak gambarnya ya.
Coba lihat bukumu dulu. Dari nomor 2 itu apa yang diketahui di situ? Nomor 2 di halaman 87. Alas segitiga. Alas segitiganya berapa? Alas 3 segitiganya cm. 8. Kemudian tinggi segitiganya berapa? Nah, ingat kalau dia segitiga siku-siku, sisi yang paling panjang itu adalah sisi miring. Itu tidak kita gunakan. Ya, maka tinggi segitiganya adalah 6. Ya. 6. Jadi yang 10 itu tidak kita gunakan karena itu adalah sisi miring. Kemudian apa lagi yang diketahui? Volume ya. Volumenya berapa? 600 cm per 3. 600, sebentar ya. Mudah-mudahan waktu kita sempat. Insert. Ini volume sama dengan mana ini? 600. Insert 600. Oke, cm pangkat 3. Sambil perhatikan ya. Oke ya. Nah, kemudian ditanya, apa yang ditanya? Tinggi prisma sama dengan berapa? Nah, kemudian boleh kita langsung bergerak dari sini. Boleh dari sini langsung. Ya. Nah, berarti volumenya tadi berapa? Volumenya tadi 600. Atau teacher hapus lah ya. Bisa tak ya? 600. Hapus saja. Oke. Boleh kita dari sini insert. Kemudian, nah volumenya tadi 600 cm. Sorry, salah tekan. Sorry ya, sebentar ya. Oke, 600 cm sama dengan setengah dikali berapa alas segitiganya? 8 ya. 8 cm baru dikali tinggi segitiganya berapa tadi? 6 cm baru dikali tinggi prisma. Oke. Kemudian enter. Kemudian nah insert. Sebentar ya, nah ya agak lama ya karena dia pecahannya nggak bisa langsung ya. 600 3 cm. Nah ini lihat, setengah dikali 8 itu berapa? Berarti 4 cm dikali 6 cm. 6 cm dikali tinggi prisma. Aduh, nggak muat ya. Sebentar. Ke insert. Nah, ini berapa? 24. Kalau ini lihat, ini boleh. Ruas kiri dengan ruas kanan langsung kita bagi, nak ya. Ini dibagi 6 jadi 100. Satuannya tidak usah dibuat ya bercepat, nak ya. 100 sama dengan,
100 sama dengan 4 kali ini persegi. Tahu dari mana 4 ya? Tahu dari mana? Karena kan dibagi 6. Jadi 1 dibagi 6 jadi 100. Nah, ini anggap aja 10 sama dengan 2 dikali 5. Berarti 5 sama dengan ini dibagi ini. Berarti tingginya berapa? 25, teacher. Hah? 5, teacher. Ya, atau tadi bisa langsung ya. Bisa langsung tadi bahwa tinggi prisma itu sama dengan 600 dibagi 24. Bisa langsung sebenarnya. Ya. Sudah pas tadi yang kita buat ya? 8, 6. Takutnya ada salah pula. Oke. Berarti di sini tinggi. Langsung aja. Tinggi prisma sama dengan 25 cm. Ya. Ini juga paham ya? Oke, ini dia. Nah, itu dia. Sampai di situ ada yang mau ditanya, Nak? Silakan. Masih ada waktu kita 2 menit lagi. Ini tadi soal nomor berapa tadi? Soal nomor 2 halaman 87. Oke, silakan Nak, kalau ada yang mau ditanya silakan dari soal nomor 2 ini. Ya, sebelum teacher keluar dari share screen-nya, boleh ditanya. Bisa dipahami ya? Teacher maunya sih yang kurang paham boleh ditanya, silakan ayo. Ayo. Helsa bisa paham ya? Yang lain boleh dipahami, Nak, sebelum teacher keluar dari share screen ini. Jadi tidak ada masalah ya, yang rumusnya ini teacher ganti ya. Jadi ini alas segitiga, tinggi segitiga, tinggi prisma, tidak ada masalah ya. Oke. Oke, berarti kalau tidak ada yang bertanya. Nah, karena kan waktu kita di Zoom sangat terbatas ya, teacher juga sangat berharap ya kalian aktif di kelompoknya ya. Kalau di kelompoknya sudah tidak sanggup, nggak apa-apa sampaikan ke teacher Manto. Karena memang teacher juga sangat merasakan kesulitan kalian bagaimana ya. Karena teacher juga sangat pusing ya dengan Zoom ya yang waktunya sangat terbatas. Dan teacher juga harus memikirkan kelas-kelas yang lain. Karena di antara kalian itu kan banyak yang bersaudara. Ya, kayak si Armando, teacher juga harus memikirkan waktu untuk adiknya Zoom. Ya. Ada lagi yang mau ditanya, nah, dari yang tadi bisa dipahami? Oke. Yang tadi itu perlu teacher kirim nanti atau kalian cari sendiri aja? Yang nomor 2-nya cari sendiri atau perlu teacher share? Dicari dulu lah ya. Share lah, teacher. Gak tahu, teacher. Huh? Tapi tadi kamu nggak ada bertanya. Oke. Nanti akan teacher share mungkin pribadi lah ya. Yang lain harapan teacher sih cari sendiri sih. Ya, biar berkembang kemampuannya.